Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Google Pixel 6a. Akhirnya ya, saya beli unit ini. Saya beli di Orange Shop. Linknya di deskripsi. Apa aja yang kita dapat sebelum kita ngomongin spek dan lain-lainnya. Yang pertama, dashboardnya seperti ini. Ya, ini dashboard dari sana. Seperti aslinya, tapi ini OEM ya. Tampak seperti aslinya karena nggak ada stiker IMEI ya, ini OEM, tapi nggak masalah. Kita lihat dapatnya apa aja. Yang jelas HP-nya ya. Terus ini OTG-nya, si pihak Orange Shop-nya bilang ini ori ya, semoga aja ori ya. Tapi kalau dilihat dari build quality-nya sih memang cukup baik, nggak yang kopong, dan finishingnya juga bagus. Menurut saya ini cukup layak dikatakan ori. Lalu berikutnya ada di dalam sini ada buku-buku doang, buku-buku manual ya. Terus ada ini SIM ejector, terus kabel datanya juga klaimnya ori. Semoga aja ori, tapi akan saya simpan aja, nggak dipakai. OTG-nya juga saya jarang pakai OTG ya untuk pakai Pixel manapun. Udah ini aja, sama dapat case. Terus habis itu dapat tempered glass juga sudah terpasang. Ya, tempered glass-nya sudah terpasang, cukup rapi. Awalnya saya pengen beli yang IBWin karena saya ketagihan pakai tempered glass IBWin. Ya, kita polosan dulu gini aja ya. Mari kita cek bagaimana kondisi fisik yang didapat. Ya, unit yang saya dapat ini di belakang sini kayak ada bekas entah dibersihkan atau apa ya, kayak lingkaran. Ini kalau misalnya di pixel-pixel tertentu mungkin kayak bekas wireless charging ya. Tapi ini nggak tahu kenapa bisa gini. Tapi nggak masalah karena ini harganya lebih murah daripada yang lainnya ya. Terus secara fisik sesuai dengan deskripsi, kemulusan berada di atas 90% ya. Ini saya mau pasang kayak coating ataupun hydrogel belakangnya yang frosted, karena saya pernah lihat itu bagus banget jadinya, bawahnya frosted gitu. Dan ini kan plastik ya, cukup berisiko kena jamur, terus baret, gampang banget. Dan juga untuk frame di bagian kaca kameranya ini juga cukup beresiko kalau dibiarkan terbuka seperti ini. Makanya saya langsung order casing-casing yang sekiranya cukup bagus dan bisa melindungi ini. Nah, untuk bagian atasnya secara fisik frame-nya hampir keseluruhan atas bawah samping kanan kiri nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ada cacat-cacat yang gimana-gimana gitu. Menurut saya ini cukup sesuai yang dikatakan. Terus untuk layarnya, nah ini nih layarnya. Minusnya kalau sudah dipasangin tempered glass itu kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin dia akan tersamarkan kalau ada tempered glass, kita jadi nggak tahu. Sementara saya saat ini belum punya tempered glass-nya. Kalau misalnya saya mau ganti nanti ya tunggu beli dulu baru nanti saya copot. Jadi ya untuk sementara secara look di sini mulus ya untuk layar. Terus untuk tombol-tombol nggak ada masalah. Fingerprint-nya oke. Saya sempat mengalami miss ketika buka fingerprint ya, buka layar pakai fingerprint, jadi seperti yang diisukan tapi nggak separah seperti yang kata-kata orang. Menurut saya masih oke, ini nggak ada masalah lah. Intinya percobaan misalnya ada 10 kali itu keberhasilannya bisa 8-9 kali, gagalnya paling cuma sekali aja. Oke, untuk unit saya ini saya dapat di harga 4,73 sekian ya, jadi 4.730.000 sekian. Dengan di Shopee ya, saya dapat gratis ongkir, dapat koin juga sekitar 100 ribuan, 140 ribu, lumayan ya. Koinnya bisa buat beli yang lain nantinya, misalnya beli casing dan lain-lainnya. Terus ini unitnya udah bea cukai. Barusan saya cek ya, nih saya cek emailnya di websitenya bea cukai, memang terdaftar sesuai dengan yang dikatakan. Nah, ada yang bilang kalau unit dari Pixel 6a dari Orange Shop itu unit demo. Saya sempat menanyakan itu, dari penjual bilangnya bukan unit demo. Tapi kalau
bisa dicurigai kenapa harganya cukup murah ya, karena di toko lain tuh masih lumayan mahal ya, 5, sekian, 5,2, 5,3 gitu. Kemungkinan besar sih karena ini tingkat kemulusannya nggak semulus yang harganya 5 jutaan ya, karena ya mungkin ini udah bekas pakai. Nah untuk baterainya ini masih cukup bagus ya, kesehatan baterainya sudah dipasangin acu baterai ya sama pihak Orange Shop-nya, jadi untuk kesehatan baterainya itu masih di atas 95%. Dan ini dari tadi saya buka, saya cobain, saya install semua aplikasi, bahkan sempat upgrade OS. Ini langsung saya upgrade ke Android 14, patch terakhir. Baterainya masih awet banget, gila. Ini baru ngerasain, ini masih 57%, tadi datang tuh sekitar 75-an, baru berkurang 20%. Saya download aplikasi, lumayan banyak ya, update OS, ada 2 kali update tadi, OS yang pertama ke 14, terus yang kedua tuh patch keamanan sekitar 600 MB, dan install aplikasi ini itu login, saya main Instagram, nonton YouTube buat ngetes layarnya, masih tersisa 57% untuk saat ini. Ini beda banget sama Pixel 4 ya. Pixel 4 saya ini kan mentok-mentok SOT itu 3,5 sampai 4 jam, tapi ini udah bagus mengingat ini juga unit lama ya, segitu udah seneng saya. Nah kalau ini berarti bisa lebih awet lagi sih harapannya ya, nanti nggak tahu penggunaan 1 minggu, mungkin saya akan ulas lebih mendetail lagi. Nah untuk spesifikasinya, unit yang saya dapatkan ini warnanya yang hitam ini ya, ada istilahnya, saya nanti di video review saya sampaikan. Untuk speknya dia pakai Google Tensor ya, Google Tensor generasi pertama ya, jadi masih ya anggap aja percobaannya dari Google ya, meskipun banyak yang bilang itu juga salah satu chipset yang base-nya itu dari Exynos ya. Tapi nggak ada masalah, saya pakai tadi untuk install ini tuh nggak anget sama sekali ya, cenderung adem. Mungkin bisa dugaannya karena faktor di tempat saya ini suhunya lagi nggak terlalu tinggi ya, sekitar 29 ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah, 31 gitu ya, biasanya kan sampai 33, 34. Nah kali ini terbantu mungkin ya, jadi cukup adem. Terus untuk RAM-nya ini 6GB, internal 128GB, dan yang saya takutkan dan hampir semua user Google Pixel takutkan adalah Google Fotonya udah nggak bisa unlimited di sini. Jadi saya sempat cek, jadi mau pakai yang manapun itu nih, jadi ini ya, udah nggak ada unlimited storage gitu, udah nggak ada di sini. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya ini sebagai ya, masa kalau mau gratis terus nanti bangkrut lah ya perusahaannya. Kalau saya mengakalinya ini ada Pixel 4 sebagai pendamping, tinggal ditransfer aja ke sini filenya, di-upload ke Google Foto sepuasnya, udah selesai urusan. Layarnya ini udah OLED ya, untuk layarnya 60 Hz, tapi 60 Hz-nya di sini, ini saya berani sandingin dengan HP entry atau mid-range yang bisa 90 Hz. Sini, maju sini, nggak apa-apa, saya berani. Aduh, ini smooth banget ya. Jadi, karena saya pakai Pixel 4 ini, saya setting ke 60 Hz juga, jadi ketika pakai ini nggak kaget lagi. Mungkin saya akan kerasan jeglek banget ketika kemarin masih pakai Mi 11T. Mi 11T saya selalu setting di 120 Hz, dan itu kerasa smooth banget, jadi nggak ada lag, nggak ada apa ya. Di situ enak banget. Dan kalau langsung dari Mi 11T ke sini baru kerasa aneh banget pasti. Tapi karena dari sini ya udah aman-aman aja. Oke, mungkin itu ya impresinya. Saya suka banget sih dengan desainnya. Ternyata ketika megang langsung tuh beda. Kalau cuma nonton-nonton di review-review gitu ya, feel-nya tuh beda banget. Ini meskipun compact ya, ini menurut saya masih form factor-nya masih compact. Menurut saya beratnya itu secara body ratio masih sangat-sangat fit lah ya. Jadi bodinya segini, beratnya tuh ya segitu, tapi nggak terasa kopong ya. Saya takutnya waktu tahu backdoor-nya ini plastik, takutnya waduh nanti kopong gimana. Ternyata enggak. Build quality-nya di sini Google nggak cuma sekadar main-main lalu pulang ya. Di sini dibuat dengan cukup serius. Oke, good job sih. Terima kasih teman-teman. Semoga video impresi awal ini memberi informasi tambahan buat teman-teman yang pengen cari Google Pixel 6a. Coba aja cek linknya di deskripsi. Saya belinya di situ. Sejauh ini unitnya aman, sudah saya pakai ya seharian. Semoga ini menjadi referensi
buat teman-teman yang pengen beli Google Pixel 6a. Ini unitnya bea cukai, harusnya aman, bisa direset. Ini nggak UBL ya, UBL-nya bisa digeser, cuman dalam posisi yang masih off ya, belum dibuka. Jadi cukup aman lah. Nanti setelah direview bagaimana ketika install banking, terus kita coba main game. Nah, cek dulu kameranya ya. IMX 363 masih sama ya. Ini juga IMX 363 di Pixel 4. Masih sama. Ya, saya sih nggak ngerasa wah gitu ya. Bisa jadi kerasa wah kalau teman-teman baru pakai Google Pixel pertama kalinya. Misalnya dari Redmi Note 8, terus Redmi Note 10, lalu pindah ke sini. Saya akan jamin kalian akan terpukau. Tapi karena saya udah sering pakai Google Pixel, yang ngerasa kameranya biasa aja, hanya processingnya lebih cepat, kerasa lebih cepat. Ini pakai Tensor, ini pakai Snapdragon 855, masih kalah ya. Ini jepret, tuh cepat banget. Nah, untuk videonya, dia bisa di 4K 60 ya. Untuk 4K 60-nya smooth ya. Terus 4K 30-nya buat ngerekam itu bisa pindah-pindah lensa. 4K 30-nya. Dan ada speech enhancement di sini. Jadi suara kita bakal lebih jelas, noise-nya sedikit direduksi ya, sehingga ketika berada di ruangan yang bising, ini cukup membantu kalau lagi rekam video. Oke, nanti kita kulik langsung lebih detail lagi di video reviewnya. Semoga video awal ini memberikan informasi tambahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.